What's up brother, ketemu lagi dengan gua Chandra Breo, tetap di channel kebanggaan kalian. Alur cerita film kali ini akan menceritakan seorang wanita yang dihamili oleh psikopat. Namun kalian tidak akan menyangka endingnya seperti apa. Makanya tonton sampai habis agar kalian tahu endingnya seperti apa yang tidak akan terpikir oleh kalian. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa like dan subscribe karena itu semua gratis. Kita lanjut ke alur ceritanya, cekidot. Film diawali anak laki-laki bernama Tommy bermain sendirian di sebuah danau. Sedangkan ayahnya Jack yang seharusnya menjaga Tommy, dia malah belam-belam dengan tetangganya yaitu Grace, sekaligus sahabat istrinya sendiri. Grace sebenarnya ingin menyudahi hubungan terlarangnya ini, namun Jack tetap memaksa mempertahankan hubungan ini. Ketika istrinya Tommy sekaligus ibunya Tommy bernama Martha telah pulang, ada seorang tetangga datang memberitahu bahwa sesuatu telah terjadi pada Tommy. Ternyata Tommy telah tercebur ke dalam danau. Untungnya Tommy berhasil diselamatkan. Namun Tommy harus mengalami masalah pada otaknya. 2 tahun kemudian, Grace berkata jujur pada Martha kalau dirinya dan Jack telah berselingkuh. Martha bisa memaafkan Grace, tapi tidak dengan Jack. Kemudian Martha menghampiri Jack di gudang. Lalu Martha memarahi Jack karena mengetahui suaminya telah berselingkuh. Namun Jack tidak peduli dan tidak merasa bersalah sama sekali. Perkataan itu membuat Martha sangat sakit hati. Lalu tiba-tiba 20 tahun kemudian, di tengah badai, seorang wanita bernama Melissa dan pacarnya prank dalam perjalanan menuju suatu tempat. Namun sayangnya mereka mengalami sebuah kecelakaan. Ketika sadar, Melissa telah berada di sebuah rumah yang entah milik siapa. Lalu Melissa pun keluar. Dia melihat seorang pria yang sedang memainkan piano, yang ternyata pria itu adalah Tommy. Lalu Melissa menanyakan keberadaan prank pacarnya, yang kemungkinan prank jatuh ke dalam sungai. Tapi karena di luar masih badai, Tommy mengajak Melissa mencari prank besok pagi. Di pagi hari, Melissa terbangun lalu mengambil perhiasan serta uangnya. Kemudian dia bertemu Tommy. Tommy meminta Melissa menunggu dia di rumah karena Tommy ingin pergi sebentar dan akan segera kembali. Mendapatkan kesempatan, Melissa menyusuri setiap ruangan di rumah Tommy. Melissa mencari tempat aman untuk menyimpan tas berisi uang dan perhiasannya. Tak lama kemudian Tommy kembali dengan seorang wanita tua yang ternyata itu adalah Grace. Kemudian mereka semua pergi ke tempat di mana Tommy menemukan Melissa. Namun Melissa hanya menemukan mobilnya yang telah rusak. Tanpa ada prank yang entah menghilang kemana, semua kembali ke rumah Tommy. Lalu Melissa mencoba menghubungi temannya bernama Fay, namun tidak bisa terhubung. Kemudian Melissa meminta Tommy untuk mengantarkannya ke halte bus untuk pulang ke rumah. Namun Melissa tidak pulang ke rumah, dia langsung menemui Fay yang baru saja pulang kerja. Kemudian Melissa menceritakan apa yang telah terjadi pada dirinya dan juga prank. Melissa tak menyangka kalau prank adalah seorang perampok yang menjual hasilnya pada seorang penadah bernama John. Hingga suatu hari prank menyuruh Melissa datang ke tempat John sebagai pengalihan, di mana Melissa berpura-pura akan membeli perhiasan yang selama ini disimpan John di dalam brankas. Lalu prank pun datang langsung menembak John hingga tewas. Brankas yang telah terbuka membuat prank leluasa membawa seluruh perhiasan John. Lalu prank mengajak Melissa ke suatu tempat dalam keadaan badai. Namun mereka mengalami kecelakaan, tapi untungnya Melissa diselamatkan oleh Tommy. Tapi prank menghilang entah kemana dan Melissa menyembunyikan perhiasan itu di rumah Tommy. Melissa yang tidak mengetahui prank masih hidup atau tidak, Melissa akan bersembunyi sementara waktu. Jika prank tidak muncul juga, Melissa akan mengambil kembali perhiasan itu lalu pergi sejauh mungkin. Sebagai teman baik, Fay membantu menyediakan tempat untuk Melissa bersembunyi dan mengganti nomor HP-nya Melissa. Di sisi lain, Grace menceritakan aksi heroik Tommy saat menolong Melissa pada Martha. Ternyata persahabatan Martha dan Grace masih baik sampai saat ini. Setelah apa yang telah terjadi pada mereka, Grace dan Martha membesarkan Tommy bersama-sama. Lalu Martha bertanya pada Tommy tentang kronologi saat menyelamatkan Melissa.
Tommy mengatakan malam itu sedang badai. Lalu Tommy membawa Melissa ke rumah dan nampaknya Tommy menyukai Melissa. Keesokan harinya Tommy datang ke lokasi mobilnya Melissa karena saat ini sedang dievakuasi. Namun tiba-tiba tewasnya Tommy membuat Martha terpukul. Martha tidak menyangka Tommy yang begitu baik, tidak pernah menyakiti orang lain, telah meninggalkannya selamanya. Singkat cerita, Melissa datang ke rumah Tommy seorang diri. Namun karena tidak ada seorang pun yang menyaut, Melissa masuk ke rumah mencari keberadaan Tommy. Namun saat Melissa akan ke ruang bawah tanah, Melissa dikagetkan oleh Martha, dan Grace yang ada di belakangnya mencoba mengenalkan bahwa Martha adalah ibunya Tommy dan memberitahukan tentang Tommy yang telah meninggal dunia. Kondisi Martha yang berduka dan sedang ingin menyendiri membuat Grace meminta Melissa untuk kembali lagi lain waktu. Grace memberitahu Martha bahwa wanita tadi adalah Melissa yang pernah diselamatkan Tommy. Kemudian Melissa menceritakan kalau dirinya gagal mengambil perhiasannya pada Pai dan dia berencana akan mencobanya lagi di minggu depan. Tengah malam Melissa terbangun dan mengalami mual-mual. Keesokan harinya setelah pergi ke klinik, Melissa dinyatakan hamil dan Melissa yakin itu adalah anak dari prank. Tapi Melissa berniat mempertahankan anak ini karena tidak ada kesempatan untuk bisa hamil lagi. Itu pun peluangnya hanya 50% untuk dapat mempertahankannya saat ini. Dan Melissa mengajak Pai untuk pindah dan tinggal bersama di Amerika Selatan. Singkat cerita, Melissa dan Pai mencari kontrakan murah sebagai tempat persembunyian Melissa dan juga untuk merawat kandungannya. Di sisi lain, Grace datang dengan seorang dokter untuk memeriksa kondisi kesehatan Martha. Namun mereka tidak menemukan keberadaan Martha, yang ternyata Martha berada di ruang bawah tanah. Kondisi Martha semakin memburuk karena selalu memikirkan Tommy. Lalu setelah memeriksanya, dokter meresepkan obat depresi untuk Martha. Waktu semakin berlalu. Sekarang kondisi perut Melissa semakin besar, sedangkan Martha mulai pulih dan bangkit. Hingga suatu hari Martha menerima surat dari Melissa yang menggambarkan kehamilannya serta niatannya untuk menemui Martha untuk membicarakan Tommy. Lalu Martha memberitahu tentang surat itu pada Grace karena surat itu membuat Martha salah paham. Martha menganggap anak yang dikandung Melissa adalah anaknya Tommy. Tapi Grace memberitahu Martha jika Tommy tidak ada hubungannya dengan kehamilan Melissa. Kemudian Martha menuliskan surat balasan dan mengirimkannya pada Melissa yang berisi mempersilahkan Melissa untuk datang kapan saja. Di malam hari ketika Pai pulang, tiba-tiba prank muncul. Sekarang prank yang berpenampilan mata tertutup dan memakai tongkat menanyakan keberadaan Melissa. Tentu saja Pai menutupi keberadaan Melissa, dan agar prank tidak curiga, Pai mengajak ngobrol prank di dalam kosan. Ternyata prank berhasil selamat dari kecelakaan itu, walaupun harus tercebur ke dalam sungai, mengakibatkan mata dan kakinya terluka parah. Beruntungnya ada orang yang menemukannya sehingga prank meminjam HP mereka untuk menelepon saudaranya yaitu Boy. Namun prank menolak dibawa ke rumah sakit sehingga Boy membawa prank ke rumahnya. Boy dan temannya merawat prank di rumahnya dengan peralatan seadanya. Setelah 4 bulan kini dia telah membaik dan dia mengaku dirinya telah tobat dan dia sedang mencari Melissa tapi tidak dapat dihubungi. Ketika akan pulang, prank ingin meminjam HP Pai dengan alasan HP-nya tertinggal. Karena hal itulah prank mengetahui bahwa Melissa telah ganti nomor HP. Lalu prank menelepon Melissa dan memberitahu bahwa dia mencarinya, dan prank mengajak Melissa untuk bertemu. Tapi Melissa memilih segera pergi ke rumah Martha. Martha menyambut Melissa dengan baik. Mereka berdua mengobrol. Martha bertanya apakah Melissa sudah menikah. Melissa menjawab bahwa dia belum menikah. Karena hal itu Martha semakin yakin Melissa mengandung anaknya Tommy. Setelah makan siang, Martha memijati kaki Melissa dan Melissa pun ketiduran saking nyamannya. Tak lama HP Melissa berdering dan Martha diam-diam melihat HP Melissa dengan pesan dari prank.
Saat Melissa bangun, Martha menyarankan Melissa untuk menginap dan melanjutkan perjalanannya besok hari. Tawaran itu pun langsung diterima oleh Melissa. Keesokan harinya, Martha kembali melihat HP Melissa dan melihat foto Pai dalam keadaan terluka. Hal itu membuat dia sangat khawatir. Akhirnya Melissa terbangun dalam keadaan terborgol dan Martha menunjukkan foto Pai. Hal itu membuat Martha tahu kedatangan Melissa hanya untuk bersembunyi. Dan Martha yang menganggap Melissa mengandung anak Tommy, yaitu cucunya, Martha akan melindungi Melissa. Situasi ini membuat Melissa terjebak dalam dua orang berbeda, di mana Martha menginginkan cucunya, sedangkan Frank ingin perhiasannya yang disembunyikan Melissa kembali. Padahal Melissa sudah menjelaskan bahwa ini bukan anak Tommy, tapi Martha tidak peduli dengan apa yang dikatakan Melissa. Setidaknya anak itu sebagai pengganti anaknya Tommy yang telah tewas. Put those around you. Tidak ada kabar dari Melissa. Akhirnya Frank membunuh Pai. Melihat itu, Martha sedikit panik karena Frank akan datang ke rumah ini mencari Melissa. Tapi karena Martha memiliki jiwa-jiwa psikopat yang sama dengan Frank, Martha pun siap menghadapi Frank. Tiba-tiba Grace datang memberitahu bahwa ada seorang pria tidak dikenal ada di ujung jalan menuju rumah ini. Malam hari, Grace menelepon bahwa pria itu telah di depan rumah. Martha pun bersiap-siap untuk menghadapi Frank. Di sini Frank mengaku sedang mencari wanita hilang. Martha meladeni permainan Frank dengan membawa Frank ke kamar tempat Melissa. Ternyata Martha malah membawa Frank ke kamar berisi banyak boneka. Frank pun pergi. Dengan hasil, Martha berhasil menipu Frank. Namun Frank tidak begitu saja percaya dan akhirnya Frank meminta bantuan pada Boy, saudaranya. Frank berencana menyerang langsung rumah Martha. Mereka berdua masuk ke rumah Martha, di mana Frank masuk ke ruangan bawah tanah dan bertemu dengan Martha. Sekarang Boy yang masuk ke ruangan bawah tanah. Frank. Saat Grace datang, Martha memberitahu bahwa Melissa akan segera melahirkan. Akhirnya mereka berdua membantu Melissa melakukan persalinan. Dan Grace percaya bahwa anak itu bukan anaknya Tommy. Ketika Martha tertidur, Grace mengatur rencana dengan Melissa, di mana Grace akan membawa bayi itu pergi. Tak lama kemudian Martha terbangun mencari keberadaan cucunya dan juga Grace. Ternyata Grace hanya membawa boneka, sementara Melissa masih di dalam rumah. Dia pergi ke ruang bawah tanah. Melissa berniat mengambil perhiasannya yang telah dia sembunyikan. Namun tiba-tiba Frank muncul dan berhasil membuat Melissa menjadi sandranya agar Frank berhasil pergi dari rumah ini. Melissa yang terus melawan akhirnya ditusuk oleh Frank dengan luka yang cukup parah. Martha yang melihat Frank akan kabur, Martha pun menutup gerbangnya, dibarengi oleh Melissa menyerang Frank yang membuat mobil mereka terguling. Martha dan Grace mendekati mereka. Ternyata Melissa dan Frank telah tewas. 4 tahun kemudian, anak Melissa yaitu Alexander dibesarkan oleh Martha dan Grace. Film pun tamat. Gimana plot twistnya? Sangat tidak terpikirkan kan? Mudah-mudahan kalian bisa terhibur. Ketemu lagi dengan gua di next video selanjutnya. Peace and subscribe.